Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita melanjutkan bahasan kita, kajian kita dari kitab Fawaidul Fawaid, karya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bicara tentang hak dari tauhid. Penulis mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabbnya. Ia mengakui kebodohan dirinya, mengakui keburukan perbuatannya, mengakui aib pribadinya, mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengakui kezalimannya di dalam interaksi antar sesama, sehingga apabila Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar benar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilannya. Sementara apabila Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosanya tersebut, maka ia menyadari bahwa itu semata-mata karena kemurahan-Nya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini berusaha untuk menyajikan satu materi yang sangat besar manfaatnya, berkaitan dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mulia dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh hambanya. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, maka dia akan sadar siapa dirinya yang sebetulnya. Inilah kunci kebahagiaan seorang hamba, kunci kemuliaan dirinya. Bagaimana kiatnya? Di sini Ibnu Qayyim mengatakan yang pertama adalah kenalilah hak Allah pada diri Anda. Apa itu hak Allah? Seperti pertanyaan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal, atadri ma haqqullah? Tahu enggak kalian apa hak Allah? Wa ma haqqul ibad? Tahu enggak kalian apa haknya hamba? Disinilah Allah menjelaskan kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal, sebagaimana beliau juga menjelaskan kepada kita itu. Hak Allah itu adalah an ya'buduhu wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah itu adalah hendaknya hamba manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini hak Allah, yang berarti ini adalah kewajiban manusia, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini hak Allah. Dan inilah kunci kebahagiaan itu, kunci bahagia dunia dan kunci bahagia di akhirat dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua disampaikan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyadari bahwa diri kita ini masih banyak dipenuhi dengan kejahilan, dipenuhi dengan kemaksiatan, kezaliman pada diri kita sendiri. Kita masih belum melakukan hak Allah dengan baik, belum menunaikan kewajiban kita dengan benar. Kita belum memahami dengan baik, sehingga diri kita masih dipenuhi dengan kejahilan, dipenuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan yang kerap kali kita lakukan. Ini yang harus kita sadari. Yang ketiga, kalau toh kita melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, kalaulah kita sudah mengerjakan kewajiban kita, yakinlah bahwa Anda belum maksimal. Masih banyak kelalaian-kelalaian yang masih kita lakukan. Tauhid, kita belum bertauhid kepada Allah seutuhnya. Kita belum beribadah kepada Allah seutuhnya. Salat kita belum maksimal. Salat wajib, sunnah, puasa, sedekah dan seterusnya belum maksimal. Ilmu, mungkin kita sudah belajar, tapi sadarilah bahwa ilmu yang kita pelajari ini masih belum apa-apa. Masihlah kecil. Kita penuh dengan kelalaian. Makanya beliau mengakui kelalaian dalam memenuhi hak Allah. Belum maksimal kita ini melakukannya. Ini adalah sifat seorang hamba yang mulia, jemaah. Tahu kewajiban dia kepada Allah, sadar kalau dia ini masih banyak kelemahan, aib, kezaliman, maksiat. Kalaulah dia melakukan ketaatan, itu masih belum apa-apa. Inilah seorang hamba yang mulia, jemaah. Di kitab Madarijus Salikin punya Ibnu Qayyim juga, beliau mengatakan inilah yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah ini akan melahirkan seorang hamba yang senantiasa bertaubat. Muhasabah itu proses yang berkesinambungan, terus menerus, tak berhenti pada satu titik. Bahkan muhasabah ini berjalan seiring dengan keberadaan nyawa kita ini dalam tubuh. Berarti itulah taubat. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan taubat itu awal, pertengahan, dan akhir. Taubat itu tidak bisa terpisah dari kehidupan manusia. Selama roh ada dalam tubuh, maka kita terus bermuhasabah dan bertaubat kepada Allah. Inilah kemuliaan, jemaah. Makanya Rasulullah SAW memberikan uswah hasanah kepada kita. Inni atubu ilallahi wa astaghfirullah. Saya ini taubat kepada Allah dan istighfar. Aktsar min mi'a marrah, lebih dari 100 kali setiap hari. Artinya setiap hari Rasulullah SAW itu taubat dan istighfar. Ibadah Rasulullah SAW pun sudah luar biasa. Salat malamnya sampai bengkak. Jihadnya pun ikut berperang sampai tubuhnya beliau terluka. Begitulah yang diikuti oleh murid-muridnya, para sahabat.
Karena mereka sadar ini adalah hak Allah. Saya manusia yang penuh dengan aib. Apa yang saya lakukan belum apa-apa. Jadi ini luar biasa jemaah. Kemudian Ibnu Qayyim bicara tentang keagungan Allah dan kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Bila mengatakan apabila Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, berarti azab itu turun karena apa? Karena dosa. Azab itu turun karena dosa. Berarti kenapa Allah mengazab? Karena dosa. Katanya Allah itu mulia. Katanya Allah itu tinggi sifat-sifatnya, maha agung. Tidak ada keburukan sama sekali. Ya, benar. Ia sadar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilan. Nah, ketika dia mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, Allah itu maha sempurna yang wajib kita tauhidkan, wajib kita ibadahi. Sedangkan kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Kalau Allah menghukum saya, itulah bentuk keadilan Allah. Allah itu adil. Orang yang berbuat dosa pasti dihukum. Saya yang salah, saya yang tidak tahu hak Allah. Makanya jemaah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'min ya'malu bi ta'at wa huwa mushfiqun wajilun khaif. Wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Orang beriman melaksanakan ketaatan semua, sedangkan dia mushfiqun khajilun. Dia melakukan ketaatan semua, tapi dia takut jangan-jangan ketaatannya nggak diterima. Khaif, dia melakukan semua ketaatan, tapi dia takut masuk neraka. Ini orang beriman. Wa amal fajir, adapun orang fajir adalah mereka yang hidupnya penuh maksiat, tapi dia merasa dirinya enjoy saja. Dia merasa bahagia. Artinya berlawanan, dia tak tahu hak Allah. Bahkan yang kedua, dia merasa dirinya itu sudah baik, nggak sadar kalau dia ini sudah belepotan maksiat, nggak tahu. Apalagi ketaatan tidak ada lah dia. Jadi berlawanan sekali. Sehingga orang yang seperti ini merasa aman dari azab Allah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka yang diazab oleh Allah ini adalah orang-orang yang merasa aman dari azab Allah? Sungguh orang yang merasa hidupnya tentram damai dengan dunia yang dia miliki, inilah manusia-manusia yang rugi. Jadi lihat perbedaan antara hamba Allah yang kenal hak Allah dengan manusia yang tak tahu. Jadi dia tidak pernah merasa dirinya itu hebat. Artinya tidak pernah merasa dirinya hebat jemaah. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Haji Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada. Pernah? Nah, Umar bin Khattab juga tak pernah mengatakan, tahu nggak kalian, itu tanah Masjidil Nabawi itu gue yang ngasih, gitu. Nggak pernah ngomong gitu jemaah. Mereka juga tak pernah mengatakan, saya ini dijamin surga, tenang aja bro, itu nggak ada. Nggak pernah jemaah. Nggak pernah. Apa yang terjadi? Justru mereka nangis terus hidupnya. Lihat. Mereka tahu hak Allah dan tahu dirinya siapa. Inilah kemuliaan jemaah. Lalu lihat kalimat berikutnya. Sementara lihat, apabila Allah tidak menghukumnya,
Lihat ini. Kalau Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosanya tersebut, maka ia menyadari bahwa itu semata-mata karena kemurahan Allah. Jadi kalau Allah memberikan kenikmatan sama saya, Allah tidak menurunkan azabnya sama saya. Kenapa? Karena Allah sayang sama saya. Ini karena kemurahan Allah. Bukan karena saya. Bukan. Allah yang memang yang maha pengasih, penyayang. Tapi kalau Allah menghukum saya, memang Allah adil. Sayanya yang dosa. Lihat. Nggak ada orang beriman mengatakan, Allah itu sayang sama saya. Kenapa? Tahu nggak? Saya sudah haji 3 kali. Kan tidak ada orang beriman. Tidak ada Abu Bakar Siddiq mengatakan Allah itu sayang sama saya. Kenapa? Saya nemeni Rasul setiap hari. Tidak ada. Tidak pernah mereka menganggap dirinya itu Superman. Tidak ada. Karena memang Superman itu tidak ada. Ya. Mereka merasa dirinya siapa? Hamba yang lemah, dicubit sakit. Ya inilah. Jadi kalau Allah sayang sama dia, ya karena kemurahan Allah. Inilah manusia yang mulia, yang kenal akan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan, orang itu juga menyadari, dia sadar bahwa kebaikan yang diperbuatnya, lihat ini, lihat kalimatnya indah sekali. Kebaikan yang diperbuatnya semata-mata adalah karunia dan sedekah, yakni anugerah dari Allah. Beda sama Qarun. Ngomong apa Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini karena kepintaran saya. Waduh jamaah. Dia merasa kebaikan yang dia peroleh itu karena apa? Karena dirinya. Ini manusia-manusia yang sombong nih. Ini tidak kenal berarti dia nggak kenal sama Allah. Tak tahu hak Allah dia. Mereka yang tahu Allah, dia akan mengatakan bahwa kebaikan yang saya lakukan ini anugerah dari Allah, nikmat semua, nikmat Allah buat saya. Bukan saya, bukan Allah. Makanya Allah selalu bilang apa? La tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan menilai diri kalian itu hebat. Allah yang tahu siapa orang yang bertakwa. Jangan menilai diri kalian itu sudah hebat. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Siapa yang bertakwa. Begitulah para ulama dulu, jemaah. Mereka selalu menganggap dirinya itu jahil dan gak mau dikenal. Imam Syafi'i itu cukup lama tinggal di daerah Kufa. Lama beliau tinggal di sana. Sehingga Imam Ahmad ibnu Hanbal itu jadi muridnya. Tapi Abu Muhammad sama Yusuf Asy-Syaibani, murid seniornya Imam Abu Hanifah, mengatakan kalau ada Muhammad bin Idris datang ke kita, tolong kabarin saya. Orangnya yang mana? Para ulama bukan manusia sosok yang pengen digelar karpet merah jemaah. Ya, tidak mau mereka. Bahkan beliau sempat mengatakan, ambil ijtihad saya dan jangan bilang kalau itu dari saya. Kita ngasih pemberian orang, lalu orang itu menerima pemberian kita, pergi. Kita bilang apa? Kurang ajar, dikasih ngomong terima kasih kan? Jadi kita berbuat sesuatu agar orang mengucapkan sama kita apa? Terima kasih, ini orang baik nih.
nggak sopan loh, padahal dia yang nggak sopan. Kok bisa? Iya, dia berbuat baik ingin balasan. Subhanallah ya. Luar biasa ini mereka ini, para ulama ini. Jadi ketika mereka berbuat kebaikan, rajin sholat, rajin ibadah, belajar, ini bukan karena saya, tapi ini semua karena karunia Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada saya, kita akan lebih hina dari binatang. Kemudian jika Allah menerima amalnya itu, maka yang demikian termasuk karunia dan sedekah yang lain untuknya. Allahu Akbar. Jadi ketika dia belajar, berilmu, dimudahkan untuk belajar, dimudahkan untuk beramal, berarti ini karunia, pemberian nikmat dari Allah. Ini yang pertama. Kalau Allah menerima amalnya dan menjadikan ilmu itu bermanfaat buat dia, berarti ini karunia yang berikutnya. Ya. Kenapa? Karena tidak semua ilmu yang dipelajari itu bermanfaat, yang melahirkan amal. Dan kalaupun melahirkan amal, tidak semua amal itu diterima sama Allah. Sudah dikasih ilmu, amal, ini berarti karunia. Diterima berarti itu kebaikan Allah yang berikutnya. Bukan kehebatan saya. Masya Allah. Dan sedekah. Sedangkan apabila Allah menolaknya, ia menganggap kualitas amal itu memang belum patut ditujukan kepadanya. Allah bisa menolak amal kita. Hanya semua ini adalah karunia dari Allah. Kemudian beliau mengatakan, apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dosa, hal itu diyakininya sebagai akibat jauhnya ia dari Allah, dari Rabb-nya, sehingga dia mengabaikan serta tidak menjaganya lagi. Orang tersebut menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadilan Allah bagi dirinya. Faham? Paham? Ini kalau ada orang maksiat kayak gini, nggak ada orang maksiat. Faham tidak kalimatnya? Belum. Ibnu Qayyim bilang gini, kalau ada orang berbuat maksiat, jadi ada orang melakukan satu perbuatan dosa. Pertanyaannya, kenapa saya berbuat maksiat? Jadi si A berbuat maksiat. Ketika dia maksiat, dia sadar, kenapa ya saya maksiat? Ada orang maksiat, timbul pertanyaan ini di hatinya jemaah. Kira-kira kalau ada orang maksiat muncul pertanyaan ini, jadi apa dia? Ya nggak maksiat lagi, tobat, udah bubar maksiatnya jemaah. Andai, kata Ibnu Qayyim, andai ada orang maksiat, lalu dia timbul pertanyaan, kenapa ya tadi saya maksiat? Kenapa tadi saya nggak sholat? Kenapa ya tadi nggak sholat? Kenapa tadi saya zina? Kenapa tadi saya mengambil harta orang lain? Kenapa? Kenapa? Dia akan sadar, kalau dia tahu hak Allah, dia sadar. Kenapa? Karena saya jauh dari Allah, makanya saya maksiat. Jadi kalau Allah menghukum saya, ya adil lah. Adil itu namanya. Saya jauh, saya maksiat, Allah hukum, ya adil. Saya dekat, Allah sayangi sama saya. Adil berarti Allah memang memberikan karunia dan nikmat. Makanya kira-kira jamaah, kalau ada orang maksiat punya pikiran begini gimana? Hah? Ya nggak ada orang maksiat jamaah. Iya kan? Nggak ada.
Yang terjadi maksiat ya memang benar. Kacamata orang beriman. Nah, ini kacamata siapa? Menurut pandangan siapa? Tentu pandangan orang yang beriman. Pandangan orang yang hatinya bersih. Kenapa si fulan itu maksiat ya? Ya iya, si fulan itu maksiat karena dia jauh dari Allah. Makanya Allah hukum sebagai apa? Ya Allah adil. Lo jauh melanggar, ya adil lah. Gitu. Dia dekat, ya Allah sayang dikasih karunia. Jadi nggak mungkin ketaatan sama maksiat itu ngumpul jadi satu. Faham jemaah? Teman saya baik kok. Baik dia, orang baik. Memang sih dia nggak sholat, tapi baik dia. Terjadi nggak jemaah? Banyak. Kif. Dia nggak sholat. Terus Anda mengatakan dia baik. Si fulan syirik. Menyekutukan Allah. Wah syiriknya syirik besar lagi. Ngalap kuburan, minta-minta di kuburan dan sebagainya. Anda bilang, dia orang mulia Pak. Mulia dari mana? Oh syirik. Berarti ketika dia syirik, artinya posisi dia dengan Allah dekat apa jauh? Jauh. Apakah Allah sayang sama dia? Enggak. Justru malah apa? Allah akan menunjukkan keadilannya kepada dia. Apa keadilan Allah? Azab. Faham jemaah? Ini kaidah besar ini. Ya. Jadi siapapun yang jauh dari Allah, ya berarti Allah akan tunjukkan keadilannya, azab. Sudah. Hadis yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah. Innal abda, ini sering bikin bingung kita ini jemaah hadis ini. Innal abda la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi'amali ahli nari fadakhalan nar. Ada seorang fi riwayat, di dalam riwayat yang lain, fi ma yarauhun nas. Ada seorang hamba selama hidupnya melakukan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fima yarauhun nas, menurut kacamata orang. Ketika antara dia dengan kematian tersisa hanya sejengkal saja, dia beramal dengan amalan penghuni neraka, dia masuk neraka. Manusia bilang, "Wah, nggak masuk akal." Pertanyaannya, beramal amalan penghuni surga menurut siapa? Ya kayak tadi, saya punya teman baik kok. Baik menurut siapa? Menurut lo baik. Wah ini orang udah surga deh, dia surga. Udah dia kuncennya surga. Udah jangan khawatir. Dia ini sudah pasti dikasih syafaat sama Nabi. Menurut siapa? Menurut siapa? Fima yarahun nas. Padahal hidupnya dia apa? Padahal dia yang dia lakukan selama ini jauh dari Allah. Buktinya apa? Buktinya last minute-nya maksiat masuk neraka. Loh kok bisa? Iya, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dinilai dari ujungnya. Faham? Logika sederhana jemaah. Lomba lari berapa biasanya di Monas? Diikuti oleh ribuan itu.
10 kilo ya. Lomba lari 10 kilo. Yang ikut berapa? 10.000. Wah, full itu. Monas sama Jalan Merdeka penuh. Rame jamaah. Rame sudah. Kalau dilihat dari situ apa? Wah, panitia sukses. Kenapa? Diikuti ribuan peserta. Wah, TV ikut TV sana. Wah, rame heboh. Padahal sebetulnya pelari yang hakiki itu yang mana? Yang benar-benar ikut lomba itu siapa? Dinilainya dari awal start atau dinilai dari finishnya? Ternyata yang finish itu yang selalu menang wong Afrika. Wallah. Berarti ini ngapain ini? Pasukan hore. Innamal a'malu bil, yang dinilai itu yang akhir. Oh, ini yang pemain beneran. Ya. Sepeda apa? Fun bike ya. Yang lainnya apa? Ontel semua jamaah. Alah, wis tukang ngopi kabeh wis. Cuman ngopi doang jamaah. Ya akhi, ini kan pandangan orang. Innamal a'malu bil, khawatimnya orang yang tadi ketaatan atau penghuni surga atau penghuni neraka yang dia lakukan. Yang dilakukan penghuni neraka. Berarti selama ini ngapain? Maksiat. Fahami hadis ini dengan baik. Begitulah. Jadi orang yang pendosa. Artinya apa? Subhanallah. Mana tadi? Apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dosa, hal itu diyakini bahwa akibat jauhnya ia dari Rabbnya. Tuh, jemaah. Jadi tidak ada itu rumus putih dicampur hitam terus jadi kinclong, tidak ada jemaah. Jadinya apa putih campur hitam? Bluwek kata orang Jawa, tahu bluwek? Ya enggak jelas lah. Ya putih-putih, hitam Anda campur jadi, ya itu enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Bluwek bahasa Indonesia. Atau bluwek gitu bahasa enggak mungkin lah, tulisannya aja repot. Kita lanjutkan, sehingga dia mengabaikan serta tidak menjaganya lagi, nggak peduli. Allah juga nggak peduli sama dia. Yang dimaksud dia ini huruf besar, sehingga dia D-nya huruf besar ini. Termasuk siapa sih ini? Ya Allah, dia jauh sama Allah. Ya Allah nggak peduli sama lo. Man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi Shibran au kamakal. Siapa yang dekat denganku sehasta, saya dekat sama dia sejengkal nanti. Allah lebih dekat. Siapa yang dekat denganku berjalan, saya lebih dari itu. Kalau lari saya lebih dari. Begitulah kita berbuat secuil, Allah malah ngasih pahala sejagat. Lebih dekat lagi. Tapi kalau kita jauh, lebih jauh lagi kita jemaah. Allah akan lebih jauh lagi. Itu rumusnya. Beliau ingin mengatakan dengan kalimat sederhana ini. Bertauhidlah, beribadahlah. Nanti Allah akan sayang sama Anda. Cuman bahasanya pintar beliau ini. Alim beliau. Jangan coba bermaksiat. Karena hidup kita merana. Kenapa? Karena Allah jauh dari kita. Subhanallah. Selanjutnya, orang tersebut menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadilan Allah bagi dirinya. Allah adil. Kok bisa adil? Iya, karena lo jauh. Masa tiba-tiba orang kaya itu datang-datang ke rumah ente ngasih hadiah mobil? Siapa lu? Kenapa nggak berangkat haji mas?
belum dapat panggilan. Emang ente apanya Raja Salman? Iya kan? Ente ini apanya Raja Salman? Ente apanya Menteri Agama? Kok tiba-tiba Menteri Agama datang ngasih kloter haji sama kamu? Lo siapa? Perusahaan, karyawannya berapa? 2000. Siapa yang dikasih bonus sama direkturnya, sama komisarisnya? Hah? Perusahaan, karyawan yang dekat dengan bosnya. Kok bisa dia dekat, dikenal sama bosnya? Ya pekerjaannya hebat. Iya. Ini. Yang lain siapa? Pak, saya kerja di tempat Bapak. Oh iya. Oh iya. Kenal enggak jamaah? Begitulah jamaah. Ya. Hukum dunia juga sebetulnya ini logika sederhana. Apalagi berkaitan dengan Allah. Jadi kenalilah hak Allah. Nanti kita tahu siapa diri kita yang sebetulnya. Oke, berikutnya beliau mengatakan rahimahullah, kalaupun Allah mengampuni dosanya, maka itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahannya, bukan karena ente. Allah sayang sama ente. Allah sayang sama kamu. Ya, subhanallah ya. Inti permasalahan ini, kata beliau, inti permasalahan ini apa? Hamba yang mampu menunaikan hak-hak Rabbnya akan memandang Rabbnya selalu berbuat baik kepadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham? Jadi kalau dia menunaikan hak Allah, tauhid, tidak syirik, taat, tidak maksiat, dia lakukan itu. Maka yang terjadi apa? Maka dia akan selalu melihat Allah dengan pandangan yang baik. Sudah. Maksudnya apa? Jika dia ditimpa musibah, dia akan melihat dengan kacamata apa? Baik. Baik ini mas. Kenapa? Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Walillahil mathalul a'la. Tentu perumpamaan Allah lebih tinggi, lebih mulia. Contoh deh, si fulan rajin ngasih duit sama kita. Rajin ngasih duit mas. Ngirimin makanan, ngasih duit, ini. Sering Anda dikasih. Oke? Suatu hari, dia nyaci maki Anda. Lalu muncul si C. Itu si B itu kurang ajar, kamu dicaci maki. Kira-kira balasan Anda sama apa? Sama si B. Si A ini balas apa? Yang dilihat apanya? Enggak. Dia orang baik. Loh kamu dicaci maki. Kamu salah paham. Bener kan? Yang kita lihat apanya? Fulus halus. Al-fulus halus ya akhi. Ya kan? Bau kentut nggak kecium ya akhi. Kenapa? Ada fulus di depan. Coba nggak ada apa-apaan. Nggak bau dibilang bau. Subhanallah ya. Lihatlah orang yang dekat dengan Allah, dia akan selalu memandang Allah dengan pandangan yang baik. Kasih contoh sejarah. Sahabat ditindas di kota Makkah. Ditindas luar biasa, ditindas, disiksa. Apa yang terjadi dengan para sahabat yang ditindas, disiksa? Bahkan orang tua mereka dibunuh. Apa pandangan mereka? Apakah mereka mengeluh? Menyalahkan Allah? Tidak. Mereka tetap memandang Allah dengan pandangan yang mulia. Lalu Allah suruh mereka
sudah ditindas, disiksa, begini sama orang Quraisy. Allah suruh mereka untuk meninggalkan kampungnya. Meninggalkan harta bendanya. Apa pandangan mereka? Mereka tetap memandang Allah dengan pandangan mulia. Ini sahabat. Luar biasa mereka jemaah. Kenapa? Karena mereka dekat sama Allah, kenal sama Allah, pasti melihat Allah dengan kemuliaan. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah tentukan, itu pasti baik. Takdir Allah itu semuanya baik. Kenapa? Karena memang Allah itu maha baik dan sempurna kebaikannya. Kalau ada yang mengatakan, loh Ustadz katanya iman sama takdir baik dan buruk. Oke, buruk itu menurut siapa? Buruk itu menurut kacamata kita. Di mata Allah tidak ada yang buruk, semua baik. Sehingga orang yang beriman akan menilai semua baik, tidak ada yang buruk. Ya kan? Sering saya contohin minum jamu brotowali. Tahu jamu brotowali jamaah? Hitam itu loh yang pahitnya minta ampun itu. Bagi kita yang minum gimana? Bukan pahit lagi, nyengir. Habis itu dikasih makanan apapun rasanya pahit. Coba tanya sama mbok jamunya. Mbok, pahit nggak mbok brotowali? Enggak dek, seger. Halo jamaah. Di mata dokter, mana ada obat pahit? Semua bagi dokter apa? Nggak apa-apa. Gue kesakitan dok, nggak apa-apa. Ada temen sakit, berapa hari di rumah sakit, anak jenguk. Problemnya di tulang dia. Anak jenguk di rumah sakit. Saya ketawa geli di situ. Saya bilang, tohur lah bas. Ente Ustadz sama dokter sama. Kata, gak bisa tahan ketawa. Allah, emang kenapa? Ini tulang anak ini sakit luar biasa, gak bisa ngerakin badan. Si dokter nih profesor datang. Nanti saya kasih suntikan. Nggak sakit. Bener nggak sakit. Sudah nggak sakit. Nanti sembuh. Insya Allah dengan izin Allah kamu sembuh. Nurut aneh. Ambil suntik, disuntik pas di bawah bokong anak sini Ustaz. Yang disuntik tulang anak Ustaz. Itu kalau boleh anak tonjok tuh dokter Ustaz. Anak mau tendang, anak mau tonjok. Tapi yo kesian dia dokter udah tua lagi katanya dia. Anak ketawa di rumah sakit. Aku bilang gila itu. Begitulah manusia. Ya kan? Jadi kadang buruk itu menurut siapa? Ibnu Qayyim bilang buruk itu fi maf'ulatihi, pada objeknya. Objeknya yang buruk. Namanya aja objek. Objek itu apa? Yang dikenai perbuatan. Di mata Allah. Makanya orang yang dekat dengan Allah, keimanannya tinggi, dia akan menilai apapun yang ditentukan sama Allah, apapun yang diperbuat sama Allah, dia selalu melihat Allah itu sempurna dalam kebaikannya. Sehingga apa? Hidupnya akan selalu berada dalam keindahan. Ya kan? Di mata penjual durian, apakah durian itu durinya tajam? Ayo. Di mata penjual durian, tajam nggak tuh durian? Enggak. Kenapa? Karena yang dilihat bukan tajamnya durian, fulusnya gede, untungnya gede ya. Tidak, dia nggak melihat. Ini bagi penggemar mawar, yang dilihat apanya? Indahnya mawar, walaupun dia ketusuk duri bolak-balik. Begitulah ya. Orang kalau sudah iman sama Allah, dia akan melihat Allah itu maha mulia. Buruk itu saya.
Kita lanjutkan jemaah. Kemudian Ibnu Qayyim bilang gini, dan sebaliknya. Berarti siapa sebaliknya ini? Orang yang tidak tahu hak Allah, tidak menunaikan hak Allah, syirik, sembah kuburan, maksiat hidupnya, kekufuran, kemunafikan. Apa yang terjadi? Ia memandang dirinya selalu berbuat buruk, lalai, dan suka menyepelekan. Kenyataannya begini nggak? Loh, kalau semua orang begini taubat semua jemaah. Tapi beliau ingin menjelaskan apa? Allah itu maha mulia. Dengan perspektif tersebut, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang membahagiakannya semata-mata adalah karunia dan kebaikan dari Rabb. Sedangkan segala sesuatu yang menyedihkannya tidak lain karena dosa-dosanya, dan itulah wujud keadilan Allah terhadap dirinya. Jadi antara rahmat dengan apa? Keadilan. Jadi antara rahmat dengan keadilan. Kalau kita sadar ini, maka kita akan menjadi hamba Allah yang beriman, jemaah. Kita dengarkan azan dulu.
Ya, kita lanjutkan. Beliau mengatakan dengan sikap yang seperti itu, artinya melihat, mengenal bahwa Allah itu punya sifat adil. Mengenal, yakin bahwa Allah itu punya sifat apa? Sayang. Keadilan Allah buat siapa? Siapa tadi? Mereka yang jauh dari Allah. Buat orang kafir, orang musyrik, orang maksiat, Allah akan tunjukkan keadilan Allah buat mereka. Sayangnya Allah diberikan kepada siapa? Beriman, bertauhid, orang yang taat. Ini. Dengan sikap seperti ini, apabila hamba yang mencintai Allah, lihat, melihat orang-orang yang mereka cintai meninggal, dia akan berdoa, semoga Allah memberikan anugerah kepada roh-roh yang menghuni jasadnya. Tuh, jemaah. Dia tahu ini yang meninggal adalah hamba Allah yang beriman. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, sayangi dia lebih lagi. Sayangi dia, ini rohnya dia. Sayangi si fulan. Demikian pula seorang yang dikasih Allah, meskipun jasadnya sudah bertahun-tahun berkalang tanah, niscaya ia mengingat betapa indahnya buah ketaatannya kepada Rabbnya di dunia. Allahu Akbar. Kapan dia merasakan ini? Ya, di kuburan, di surga. Ya, indahnya beramal saleh. Ya Allah, boleh enggak engkau hidupkan aku di dunia lagi? Kenapa? Aku akan lebih banyak lagi beramal. Aku akan lebih banyak lagi ibadah. Dia tahu indahnya. Manisnya itu tahu. Sama dunia juga gitu kan jemaah. Apa? Kalau tahu enaknya makan sate jemaah, besok balik lagi makan sate lagi. Iya nah? Iya, kata orang ngomong sama pengantin baru. Mas, gimana habis pengantin? Nyesel mas, kenapa nggak kawin dulu gitu. Penghuni surga juga begitu, indahnya dulu amal. Ya, saya pengen dihidupkan lagi. Untuk apa? Biar lebih banyak lagi beramal. Dia pun akan mengingat kasih sayangnya kepada dirinya, kasih sayang Allah kepada dirinya, serta mengingat rahmat sekaligus anugerahnya kepada roh yang dahulu mendiami tubuh yang telah hancur ini. Di akhirat nanti. Makanya mereka yang terkena keadilan Allah diazab, nyesel. Ya Allah, balikin aku biar aku bisa beramal saleh. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika kematian itu tiba pada salah seorang di antara mereka yang kena azab, mereka akan bilang, Rabbirji'un, ya Allah hidupkan aku kembali. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya pengen beramal saleh untuk akhiratku. Padahal dia sudah di akhirat. Kalla, ya enggak mungkin mas, bro. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kan mulut lo aja. Itu kan kamu yang ngomong. Ntar kalau dibalikin beneran juga maksiat lagi. Tobat pak, tolong pak bebasin. Dibebasin dari penjara. Keluar dari penjara ngapain? Nyolong mana mas? Kalla inna kalimatun huwa qailuha. Nggak mungkin, itu cuma ngomongnya dia doang. Ngomong tok. Toh kalau dibalikin beneran juga maksiat lagi. Kayak
kaumnya Nabi Musa, kaum Nabi Isa, minta apa? Minta diturunkan anzil alaina ma'idatan minas sama, turunin makanan dari langit, nanti beriman. Diturunin bener sama Allah makanan dari langit. Dah bruk gitu siapa? Turun makanan-makanan enak-enak dari langit. Malah apa yang terjadi? Allah, ini bohongannya Musa sama Isa. Oh, angel mas. Seorang kufur angel. Kalla innaha huwa kalimatun huwa qaimah, cuman mulutnya dia doang. Kata Allah, ini Al-Quran surat Al-Mu'minun. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nggak bisa, sudah. Kamu itu sudah di alam kubur dan di depanmu itu sudah ada hari kebangkitan neraka. Nggak manfaat. Jadi yang dia lihat saat itu apa? Keadilan Allah pada dirinya. Sedangkan orang yang beriman, yang dilihat kasih sayang Allah sama dirinya. Duduk di alam kubur. Alam kuburannya panjang, luas seluas mata dia memandang, bercahaya. Pintu-pintu surga terbuka semua memandangi surga. Udara surga, indahnya surga masuk ke dalam ruangan dia. Malaikat, boleh nggak tak ceritain sama keluargaku yang masih hidup? Raolele selungguh kene mawon. Nggak boleh, di sini aja. Nah. Nikmati ini kasih sayang Allah sama kamu deh, di sini aja. Nggak bisa. Itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Wallahu alam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana Ibnu Qayyim mengenalkan kita tentang Allah. Ibnu Qayyim mau ngenalin kita, ini loh Allah. Kenali Allah. Luar biasa penyajian-penyajiannya yang di bahasan yang keempat. Ya, kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dan semoga nggak ada yang nanya. Bener nggak ada yang nanya ya, alhamdulillah. Waduh, ini tulisan zaman dulu. Belajar menggandeng tulis di SD ada pelajaran nulis dulu ya. Nulis terus digandeng. Cara menggandeng huruf S sama A gitu. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apa hukumnya seorang penghafal Quran suka melakukan maksiat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia sadar apa yang dia lakukan ini dosa, padahal dia seorang penghafal Quran dan imam sholat di pondoknya. Astaghfirullahaladzim. Apakah dia termasuk orang yang saleh dan beriman karena dia sadar apa yang dia lakukan ini? Dan saya sering kali mengingatkan dia untuk sadar dan menjauhi perbuatan maksiat. Jemaah, kalau saya beli peci, pecinya nggak cukup sama kepala saya. Yang salah pecinya atau kepala saya? Pecinya kan? Pecinya, bukan kepala saya. Allah sudah bilang di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Al-Quran itu furqan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran yang begitu besar. Ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Inilah ayat-ayat yang mulia, berada di hati
orang-orang yang dikaruniai ilmu. Berarti Al-Quran ini adalah ayat-ayat. Jika dipelajari, difahami, itu akan nyangkut di hatinya. Saat itulah Al-Quran akan menjadi apa? Cahaya buat dia dunia dan surga. Salat. As-salatu nur. Salat itu cahaya. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saat itu salat akan mencegah dirinya dari kemaksiatan, tidak akan maksiat. Mukanya, jidatnya sudah dipakai sujud di hadapan Allah, enggak ngemaksiat dia. Lalu jika terjadi kasus seperti ini janji Allah. Janji Allah itu paten, ya kan? Paten sudah, paten. Kalau ada orang hafal Quran, sholat, tapi maksiat, yang salah mana? Orangnya, Pak. Ya tadi beli peci kegedean, kekecilan, yang salah kepalanya apa pecinya. Pala lo aja nggak beres, lo kepalanya. Lo yang nggak waras. Kan ini paten, ini hukum Allah paten. Yang salah dia. Tapi hafal Quran, ya bisa jadi hafal Qurannya dia untuk apa? Menghafal Quran bukan karena Allah. Menghafal Quran cuman hafal. Sehingga ayat-ayat Quran gak nyangkut di dada, fi sudur. Kok dada? Iya, karena di dalam dada itu ada hati. Jadi nggak nyangkut di sini, nggak belok, masuk ke sini lempeng, lempeng sini jamaah, ya kan? Apal, ya cuman apal toh jamaah, nggak manfaat buat dia, nggak memahami, nggak paham artinya, nggak kandungan artinya nggak ngerti, tidak ada keikhlasan, itu yang utama. Apa semua orang yang hafal harus memahami maknanya? Ya enggak juga. Yang penting adalah apa? Keikhlasan. Bahwa dia menghafal Quran karena Allah ingin dapat kemuliaan, karunia, kebesaran Al-Quran. Dia hilang itu pada dirinya. Salat. Ya berarti salatnya cuman hanya sekedar gerakan-gerakan fisik yang tak bermakna. Rubba musallin la khalaqalahu. Berapa banyak orang yang sholat gak punya perilaku yang positif. Allah bilang wailun lil, celaka binasa orang yang sholat. Kenapa? Ya seenaknya dia sendiri, seenak dia sendiri sholatnya. Jadi kasus yang seperti ini juga artinya jadi pelajaran buat kita. Ini kembali ke diri kita. Bukan berarti kalau gitu nggak usah ngapalin Quran. Buat apa? Yang salah bukan ngapalin Quran. Sama pula perempuan-perempuan. Ada perempuan dikata, Mbak kenapa nggak pakai jilbab? Buat apa pakai jilbab? Tuh teman saya pakai jilbab, nggak punya akhlak, nggak punya perilaku. Loh, kok malah jilbabnya yang disalahin? Ya, dianya aja yang dablek. Fahami ini. Berarti ada yang salah pada diri saya. Ya ini yang dijelaskan Ibnu Qayyim tadi. Sadari, kenali hak Allah, sadari diri kita ini masih banyak yang salah. Nah, jadi ini pelajaran buat kita ya, untuk meluruskan niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah azan? Wallahu a'lam. Maksudnya langsung azan begini? Ya wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang ngajarin azan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manfaatnya nanya ini apa? Untuk itu nanya ini apa? Maksudnya apa nanyain?
Jadi jawaban ini apa? Ya, nggak tahu, tapi yang jelas yang ngajarin adzan siapa? Ya udah cukup. Maksudnya ente nggak mau adzan? Nggak mau, jangan nah. Kenapa? Nabi nggak pernah adzan kok. Anget rupanya jadi pas. Ada lagi yang mau nanya ya. Iya, betul. Ya, jadi inti pertanyaannya, kalau memang Ibnu Qayyim rahimahullah tadi menjelaskan bahwa kita berbuat kebaikan itu karena rahmat Allah. Lalu ketika kita berbuat kebaikan, apakah niatnya itu ingin mendapatkan rahmat Allah atau agar kita terhindar dari keadilan Allah yang adab tadi itu? Yang mana jemaah? Yang pertama. Karena kalau dapat yang pertama, maka kita akan mendapatkan dunia akhirat. Sekali mendayung, sejuta pulau nih. Kalau Allah sayang, ya nggak mungkin diadab, tahu ya jemaah? Jadi yang dicari apa? Rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu akhadun al-jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Tidak ada, itu tadi. Jangan bangga dengan amal kita. Wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kita beramal untuk mencari rahmat, cucuran rahmat Allah. Ingat, rahmat Allah itu ada dua. Ada rahmat yang bersifat umum, ada rahmat yang bersifat khusus. Untuk membedakan, saya kasih ilustrasi. Semua peserta lomba pasti dikasih apa? Snack, goodie bag. Bener mas. Semua peserta lomba pasti dapat snack, kaos, terus apa lagi? Ya name tag, stiker, pulpen, air, kan gitu kan? Semua peserta lomba. Tapi yang dapat nasi kebuli hadromiyah siapa jemaah? Ente deketi dia, nanti dikasih hadiah ente, tak promosiin ente. Ini loh yang punya jemaah. Jadi sekedar contoh. Yang dapat hadiah gede siapa? Siapa? Apakah semua dibagi-bagi? Oh jackpotnya mobil, nih tak kasih semua peserta mobil. Nggak ada. Mobil pasar Gembrong mungkin. Iya. Ya kan? Begitulah gambaran. Rahmat Allah yang umum apa? Ya, siapapun lahir ke muka bumi ini, manusia, Allah ciptakan sempurna. Sehat, menghirup udara gratis. Allah kasih rizki, bisa makan, bisa hidup, bisa sehat, bisa dapat ngambil harta di dunia, bisa. Anda kafir, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal ganteng jamaah. Abu Lahab, ganteng. Istrinya Ummu Jamil, perempuan yang cantik jamaah. Tapi neraka. Kaya raya mereka. Ganteng, kaya raya, jabatan. Segala macam diambil. Oh, ini rahmat Allah yang bersifat umum, semua menikmati. Ketek makan pisang jamaah, kita juga makan pisang. Kita malah makan pisang paling berapa? 1 ketek standar.
Makan daging, ayam, steak, tenderloin, apalagi sirloin. Paling berapa? 150 gram paling segini. Itu pun ngedumel. Allah larangnya mas. Ngedumel. Harimau makan seekor. Enggak ngoceh, tidur dia. Ini semua ini rahmat Allah. Tapi bersifat apa? Umum mas. Makan tempe, nasi putih, ini semua makan mas. Tapi ada rahmat khusus yang tidak akan diberi, tidak akan diterima oleh siapapun. Tidak. Karena rahmat khusus ini dikasih mas. Berarti ya kalau namanya dikasih, khusus. Khusus orang tertentu. Kalau umum, ambil sendiri. Sudah. Apa rahmat khusus ini? Iman, ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang bisa melahirkan amal. Dunia enggak ada rezeki halal. Halal. Berkah. Lihat jemaah. Nah, ini namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, ini rahmat khusus. Nah, sekarang kita beramal untuk apa? Untuk dapat rahmat khusus. Jadi jangan ngiri sama apa yang dimiliki oleh orang kafir. Makanya boleh ngiri sama siapa? Sedekahnya orang. Oleh itu fulan rajin sedekah. Loba anak punya fulus, anak sedekah jemaah. Ngelihat anak kecil ngaji, suaranya enak, merdu, hafal Quran. Dengerin temennya, suara siapa itu? Anak gue. Anak lo nemu di mana? Muka juga kakak ketemu temennya. Kan harapan saya kepengen kayak dia kan, iri namanya kan. Ini kebaikan. Nah itulah jamaah. Kita beramal untuk cari rahmat. Kalau orang dikasih rahmat sama Allah, disayang sama Allah, dicinta sama Allah, apa iya terus diadab? Enggak lah jemaah. Ya. Ada lagi? Ketika kita berada pada sholat jamaah, kemudian kita masbuk dan melihat saf sholat yang tidak rapat. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah langsung masuk saf paling kanan, kiri, atau merapatkan saf dulu? Jamaah, rata-rata masjid kita ini safnya apa? Ompong semua giginya jamaah. Ya, safnya sangat jarang kita menemukan masjid yang safnya rapat, bagus, ideal, sangat jarang. Ya, rata-rata masjid itu mesti safnya apa? Renggang-renggang. Terus Anda mau masuk sholat, ngelihat, wah renggang-renggang. Bapak yang ini Anda pepet-pepetin. Mas pepet. Itu jamaah akan bubar mentungin pala ente rame-rame nanti ya mah. Kif, akhi. Terus gimana dong Ustaz? Nah, ini kasus kedua. Kalau ente datang ke masjid, ada satu saf nih orang berdiri di sini, terus dianya di sini. Ini ada renggangnya cukup jauh. Nah, masuklah Anda ke tengah. Otomatis nanti dia akan geser sendiri itu, masuk di situ. Karena renggangnya bisa Anda masukin. Tapi kalau enggak, jangan cari perkara. Ya. Anda ini berhadapan dengan masyarakat yang enggak ngerti. Terus gimana? Ya sudah isi aja yang kanan yang kiri. Ini masyarakat enggak paham, Mas. Kecuali renggangnya yang jauh tadi, mungkinlah Anda masukin, enggak apa-apa. Mereka enggak akan komen. Tapi kalau softnya menurut dia udah bagus, Anda gini-giniin, Mas,
Soft saya ini sudah rapi, memang nggak ada tempat lain. Ngamuk dia. Bener kan? Marah dia. Ya sudahlah. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kaedahnya di dalam fikih menghindar diri dari keributan, keburukan lebih baik daripada mendapatkan kemaslahatan. Ini kaidah fikih, ini kaidah utama dalam fikih. Ada lagi? Tidak ada? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelemahan pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.